Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan, NPM 719 212 817. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi. Apa itu kinerja? Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang menjermakan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari hasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengakuan adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja iaitu seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola kerana darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Ketiga, kerja yang tidak diukur sebaliknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Kelembagaan, keanggotaan, permodalan, volume usaha, aset dan SHU. Secara garis besarnya, lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga kewangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong, dan tujuannya pun tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar. Kelembagaan organisasi koperasi adalah alat untuk mencapai tujuan, sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen dan antara posisi dalam sebuah perusahaan. Ada tiga hal yang penting untuk sebuah lembaga didirikan. Yang pertama, memaksimumkan keuntungan. Sebuah lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat, meningkatkan kualitasnya anggota maupun sekitarnya. Memaksimumkan nilai perusahaan. Setelah sebuah lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga itu pun harus melaksanakan nilai-nilai yang diemban sejak didirikan. Tiga, meminimumkan biaya. Untuk melaksanakan kedua poin tersebut, sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan resource yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisiensikan pelaksanaannya. Syarat keanggotaan koperasi. Yang pertama, setiap warga Hindu Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang mempunyai persyaratan, menerima landasan dan asas koperasi. Ketiga, bersedia melakukan kewajipan-kewajipan dan hak-hak sebagai anggota. Volume usaha. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Permodalan. Modal jangka panjang diperlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin-mesin dan kenderaan-kenderaan yang diperlukan oleh koperasi. Kedua, modal jangka pendek diperlukan oleh koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak dan asuransi biaya penelitian tersebut. Aset sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagaimana sokong guru perekonomian nasional. Koperasi sering mendapatkan hubungan dari perekonomian berbagai pihak dalam baik bentuk tuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Sisa hasil SHU. Istilah sisa hasil usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, SHU ditentukan dari cara menghitung, iaitu seperti yang disebutkan di pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian. Bentuk kontribusi anggota terhadap kebutuhan pembayaran koperasi terdiri dari A. Partisipasi bruto, B. Partisipasi neto,
Metode pengawasan koperasi. Metode pengawasan secara garis besar, pengawasan dapat dibagi menjadi dua, iaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Terima kasih.